orang yang harus memegang amanah ini ternyata adalah orang dalam, berarti kan tidak jujur. Orang nyuap, berarti tidak jujur. Orang yang diangkat karena kepentingan politik tertentu, berarti juga tidak jujur. Ini terjadi karena kesenjangan. Iya. Nah, kalau kesenjangan ini ditipiskan, otomatis konfliknya akan berkurang. Nah, tapi bagaimana mungkin akan bisa mengurangi kesenjangan dalam artian Indonesia ini, Pak Guru? Dengan sekian belas ribu pulau, entah sekian ribu etnis, bahasa, dialek, warna kulit. Dalam sejarah melihat dunia itu gak pernah baik-baik saja. Dunia itu ada penuh penderitaan. Dunia itu penuh dengan kekacauan. Maka mereka lari ke arah bagaimana caranya agar setidaknya dalam fantasi dan imajinasi saya itu dunia itu baik-baik saja, bahwa orang itu hidup sama rata, berkeadilan, bahwa mereka sama-sama bisa menyampaikan ide dan gagasan, sama seperti orang kaya, bahwa penderitaan itu tidak, dan lain sebagainya. Kita memikirkan hal yang seperti itu. Dan inilah yang akhirnya dan orang Indonesia justru malah masuk ke jebakan berikutnya. Kita kan pernah misalkan melihat 20 tahun yang lalu Cina diceritakan sebagai negara yang paling polutan, paling jorok, paling menjijikan, turisnya paling tidak disukai di dunia. Kita mengenal cerita-cerita itu tentang Cina 20 tahun yang lalu. Dan sekarang Cina membuktikan, sekarang mereka adalah leader di energi terbarukan, mereka adalah pemimpin dari produk-produk yang sangat inisiator gitu, produk-produk yang sangat bagus juga. Mereka jadi market leader dan lain sebagainya. Mereka bahkan menakut-nakuti Amerika Serikat sekarang. Dan Amerika Serikat diambang perang besar kalau misalkan dalam beberapa tahun ke depan mereka tidak bisa mengimbangi ke pertumbuhan Cina dan lain sebagainya. Nah, Cina bisa menjadi seperti itu karena mereka menemukan sebuah momentum di mana kita hancur, kita krisis, apa yang paling mungkin bisa kita ambil dari diri kita sendiri, dari budaya dan tradisi kita sendiri untuk bisa dipakai. Nah, akhirnya mereka menggunakan yang secara salah kaprah oleh orang lain disebut sebagai pemerintahannya komunis dan perdagangannya itu kapitalis. Gitu. Padahal kan sebenarnya bukan kayak gitu. Sebenarnya adalah, ya orang Cina mencoba mencocokkan aja istilah-istilah yang dulu mereka pegang dalam Konfusianisme dengan istilah-istilah yang sekarang dipakai. Jadi pemimpin yang otoriter sebenarnya itu Konfusius. Tapi jadi komunis gitu, dicocokkan dengan istilah yang sekarang gitu. Kapitalis dari perdagangan, ya dari dulu juga orang Cina memang gemar dagang gitu. Itu dicocokkan. Nah, sekarang gimana caranya masyarakat Indonesia itu kembali pada nilai dan tradisi yang mungkin bisa diambil dari dalam dirinya sendiri untuk bisa maju di masa depan. Dan itu dimulai dari, saya yakin itu memberantas ketidakjujuran. Artinya, kalau saya mengartikan ya di kepala saya, mungkin para Senskers atau teman-teman di sini, Baraya yang nonton, mungkin ada yang seperti saya. Tapi begini, tadi Pak Guru ceritakan bahwa kejujuran, dan kejujuran itu memang harus terjadi. Sedangkan untuk membuat atau mengedukasi semua orang untuk jujur, dengan perbedaan kesenjangan yang sedemikian besar, itu pasti akan sulit, betul ya Pak Guru? Betul. Saya mengingat waktu akhirnya Adolf Hitler, itu memberikan sebuah keyakinan bahwa semua hal yang terjadi ini dipersalahkan kepada bangsa Yahudi yang ada di Jerman saat itu. Betul ya? Iya, betul. Dan dia mengatakan satu hal yang, iya ini sesuatu yang masih debatable sampai sekarang, tapi saat itu orang-orang ini percaya bahwa ras Arya itu adalah ras paling unggul. Nah, Jerman yang saat itu sedang terpuruk, sedang kelaparan, akhirnya bangkit Pak Guru. Bahkan dengan sebuah cerita yang fiksi. Iya. Ya, kalau kata Pak Rocky Gerung ya. Nah, apakah kita memerlukan hal seperti itu juga dari masa lalu seperti dari Pak Guru ceritakan, agar orang-orang di Indonesia ini tergeraknya itu secara spontan? Karena kalau kita menunggu terjadinya, jadi gini Pak Denny, kita harus bangun sekolah, guru harus diperbaiki. Pak Guru, kayaknya cucu kita meninggal dunia juga akan melihat ada kejujuran akan bisa diadopsi gitu. Nah, yang kedua Pak Guru. Pak Guru tadi mengutip China, betul ya? Iya. Nah, apakah Pak Guru tahu kebangkitan China ini terjadi di bawah kepemimpinan Xi Jinping atau yang sebelumnya dari Deng Xiaoping mengubah ekonomi China, orientasi. Iya, Xi Jinping. Xi Jinping kan? Pak Guru tahu Xi Jinping baru diangkat lagi jadi presiden. Iya. Jadi Pak Guru setuju kalau rezim ini terus, agar keberlanjutan terjadi sama seperti China, agar nggak terjadi poco-poco gitu, mundur maju, mundur maju, mundur maju.
Maaf ya Pak Guru, saya Iya. di sini mencoba menantang pemikiran Pak Guru yang tadi. Jangan-jangan karena itu juga bahwa China ini bisa maju, karena kalau Xi Jinping itu diganti, maka yang terjadi adalah ada step back lagi kepada hal-hal yang akan dibuat. Karena kan seorang pemimpin perlu untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda dibandingkan pemimpin sebelumnya. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah pemilihan Xi Jinping itu terjadi secara meritokrat? Xi Jinping itu udah aus, Pak. Udah berkarat kayaknya sekarang tuh. Jadi banyak kebijakan-kebijakannya yang justru malah merusak ekonomi. Dan Cina walaupun sekarang sedang tumbuh, tapi pertumbuhannya itu kan relatif melambat sekarang. Betul. Jadi ada masalah-masalah besar di sana, ada bubble, kemudian masalah properti di sana jatuh, dan masalah properti itu juga akhirnya menghantam produksi baja dan besi di mereka, logam gitu ya. Dan mereka sekarang juga sedang bikin rel kereta api batu bara dari selatan ke utara. Jadi nanti Indonesia nggak akan lagi dibeli batu baranya. Iya. Belt Road Initiative itu. Bukan. Jadi Cina itu kan sekarang adalah salah satu konsumen batu bara terbesar di dunia. Betul. Nah, salah satunya itu belinya dari Indonesia. Ya, itu kan, maaf, saya potong ini. Itu kan terjadinya sekitar 10 tahun yang lalu saat Pak Guru tahu grup Cipaganti dulu ada travel. Itu kan bangkrut gara-gara ternyata katanya konon, ini kalau ada yang bisa membenarkan, uang yang diberikan itu adalah uang dari industri batubara yang terus kemudian berkurang gara-gara China itu stop membeli batubara dari Indonesia. Katanya begitu. Sekarang justru malah dinaikin lagi, gojlok lagi. Nah, tapi setahun 2 tahun ke depan saya yakin batubara Indonesia tidak lagi bisa dijual ke Cina dengan masif seperti sekarang, karena Cina tuh punya tambang yang bahkan lebih besar, tapi nggak dipakai dulu. Mereka beli dulu dari luar. Karena jauh, Pak. Oh. Jadi Cina Selatan itu pusat industri itu kan Cina Selatan, Cina Tenggara, Cina Timur gitu ya. Dibandingkan ke arah Rusia itu. Iya, sebab kalau Indonesia itu lewat jalur laut, Pak, lebih murah. Oh. Kalau di sana kan naik, truknya apanya mahal gitu kan. Nah, jadi lebih mahal, tapi mereka sedang membangun rel sekarang itu ke utara. Jadi kalau itu udah jadi, relnya udah jadi, mereka sirkulasi batubaranya, nah habislah batubara di Indonesia. Nah, tapi kok kita jadi ngomongin ke situ ya? Tadi tuh kita mau ngomong apa ya? Itu Pak Guru, pemerataan. Pemerataan. Nah, China itu bisa bangkit karena mereka mengadopsi kapitalisme yang digabungkan dengan Konfusianisme dan sosialisme. Mereka menggunakan Konfusianisme, tetapi tamengnya itu adalah kapitalisme dan komunisme biar ada temennya gitu. Nah, Indonesia itu tidak akan bisa seperti itu kecuali kita itu tadi punya sebuah propaganda, kalau saya bilang ya. Oh iya. Dan kedua ya itu tadi. Pemimpin yang hebat dalam sejarah itu adalah pemimpin yang mampu menunjukkan kepada orang lain ada musuh bersama yang mengintai mereka. Yahudi itu tadi ya, kalau di Jerman. Kalau di Jerman Yahudi. Oke. Dan kalau misalkan Indonesia, Pak Karno misalkan pada waktu itu penjajah Belanda gitu ya. Dan bahkan setelah Indonesia merdeka, Pak Karno masih terus-terusan mempropagandakan tentang ada musuh yang namanya Nekolim gitu kan. Betul. Iya, jadi pemimpin yang besar itu selalu membuat sebuah narasi tentang adanya musuh besar. Dan itu tidak boleh sesuatu yang abstrak atau goib ya. Misalkan stunting itu kan bukan sesuatu yang nyata. Iya. Berarti harus yang nyata ya. Harus yang ada, walaupun dengan propaganda yang kotor gitu. Jadi misalkan Amerika Serikat setelah kehilangan musuh bebuyutannya Uni Soviet, Afghanistan, ya harus bikin teroris gitu. Ya kan teroris muncul setelah itu, sebelum itu kok sepi ya. Jadi setelah itu menjadi banyak gitu. Ya kan bahkan Indonesia pun karena psikologinya gini, Pak. Viking dan The Jack. Itu musuhan terus. Tapi mereka bisa bersatu kalau mereka sama-sama nonton Indonesia versus Vietnam. Atau saat Ridwan Kamil nanti mungkin jadi gubernur DKI. Ya, terus. Iya, mungkin seperti itu. Ya, jadi masyarakat yang terpecah belah, masyarakat yang terkotak-kotak itu kan tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya kekuatannya karena dia pecah belah. Gimana caranya untuk menyatukan mereka? Bisa aja dengan mewujudkan visi yang bersama. Tapi secara psikologi orang lebih tertarik pada sesuatu yang negatif daripada sesuatu yang positif. Jadi daripada memunculkan visi misi bersama, itu jauh lebih mudah untuk menggerakkan kalau ada musuh bersama. Dan itu diperkuat dengan propaganda. Saya tahu lah Hitler itu gak bodoh-bodoh amat. Dia juga tahu bahwa Yahudi itu gak segimananya gitu. Ya, tapi dia membutuhkan demi kepentingan politiknya. Pak Karno juga menggunakan itu. Kemudian,
kita memang butuh pemimpin yang seperti itu untuk menggerakkan massa. Saya pikir sih, ya secara realitasnya kita membutuhkan itu terus-terusan. Jadi siapa? Apa? Musuh Musuh kita. bersamanya. Kan pernah ada kemarin-kemarin itu waktu zaman presiden sebelumnya, atau misalkan ada oposisi, musuh kita itu adalah Cina gitu kan. Oh, tapi kan oposisi Pak Guru. Iya, Pemerintah resmi kan? Ya kan oposisi itu terdiri dari banyak kelompok kan. Iya. Untuk bisa menyatukannya ya musuhnya Cina gitu. Si Oke. oposisi itu kan bersatu tuh itu Iya, kan. iya, iya. Nah, jadi kita tuh gak punya pemimpin yang bisa menggerakkan orang, mempropagandakan. Bahkan kemampuan pemimpin-pemimpin kita dalam menyampaikan pesan pun itu habis kayaknya. Saat saya pun akhirnya waktu kemarin itu ke Singapura, Pak Guru, saya melihat hotel di mana hotel yang itu dikirimkan Muhammad Ramdan untuk ngebom saat itu. Pak Guru tahu cerita itu. Jadi Muhammad Ramdan itu, kalau saya nggak salah ya di sini, itu kalau di kita pahlawan sampai diabadikan jadi nama jalan ya. Iya. Kalau di Singapura itu teroris yang mati digantung, karena dia itu sejatinya harus mengebom hotel Fullerton atau hotel apa ya? Karena dikirim oleh itu peta atau sudah ABRI ya saat itu. Sudah. Ya ada 2 orang pahlawan nasional kita yang dianggap teroris. Ya itu karena memang untuk melakukan teror ke Singapura yang saat itu menginduk kepada Inggris. Iya. Jadi memang kita perlu itu ya Pak Guru ya. Tapi kenapa saya terus yang ditanyain saya jadi kan kita janjiannya tektokan. Nah, tadi kan saya memberikan pendapat. Pak Guru mau nanya juga nggak apa-apa ke saya. Kayak gini. Ya itu kita masuk ke obrolan kita yang paling awal. Ketika kita berbicara kan awal mulanya adalah tentang Pak Prabowo yang melibas para koruptor. Oh iya betul. Betul Pak Guru. Apa Pak Denny termasuk orang yang optimis bahwa Pak Prabowo sekarang bisa melibas para koruptor? Oke. Kalau saya melihat bahwa saya pribadi menjadi orang yang realis saja Pak Guru. Kita punyanya Pak Prabowo, sekarang bagaimana cara mendandani Pak Prabowo agar dia bisa melakukan apa yang kita harapkan. Kalau saya seperti itu. Karena saya berpikir bahwa apa yang kita kejar dan kita harus dapatkan untuk bangsa ini Pak Guru, itu tidak memungkinkan kita untuk kalau kita mengendarai mobil di tol, kita kayak, berhenti dulu, kamu deh sekarang yang nyetir. Jadi, biarkan siapapun yang menyetir ini, tapi kita yang ada di belakangnya, ini mengupayakan yang terbaik agar dia ini menyetir dengan paripurna. Jadi siapapun yang memenangi ini kemarin itu, saya berharap bahwa dia yang akan memimpin kita. Dan karena saya sudah bisa melihat siapa yang menang, Pak Guru. Nah, bukan karena ramalan dan sebagainya. Saya melihat bahwa ya, bagaimana caranya agar kita bisa, terutama tadi kita ngobrol ya tentang Mbak yang menjadi Bu Menteri, Mutia Hafid ya. Saya kira beban terbesar itu ada di pundak beliau. Untuk mengendalikan arus komunikasi dan juga informasi massa di medsos, yang tentu saja ini 100 kali lipat mungkin ya, lebih sulit dibandingkan Pak Harmoko dulu. Agar masyarakat tidak terprovokasi dan mengkonsumsi DFK itu tadi. Kalau itu bisa dilakukan, maka masyarakat ini bisa menerima informasi yang akan disampaikan oleh pemerintah atau istana atau apapun itu ya, agar mereka ini nggak ribut di bawah, Pak Guru. Karena kalau terjadi keributan di bawah, apapun yang akan di atas ini lakukan, itu akan terganggu. Saya melihatnya seperti itu. Tapi tadi Pak Denny bilang karena saya sudah tahu siapa yang memimpin, siapa yang menang, ya maka kita dukung saja atau ini. Nah, saya pikirnya kebalik loh. Bagaimana, Pak? Saya mikir bahwa kita belum tahu siapa pemenang pemilu kemarin. Oh, kalau saya melihatnya, ini kan, jadi saya mengutip ada, Pak Guru tahu Hippocrates ya? Nah. Ya. Dia itu pembuat atau sebenarnya pencetus dan digunakan sampai sekarang oleh dokter-dokter, sumpah dokter. Yang bahwa saya akan menggunakan kemampuan saya untuk membantu dan menyelamatkan nyawa dan sebagainya, Pak Guru. Nah, Hippocrates pun pernah mengatakan desperate moment itu calls for desperate measures. Jadi dalam kondisi yang darurat, kita itu boleh melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan di kondisi yang normal. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dengan magic atau menyulap pemilu agar yang menang ini adalah sesuatu yang disulap itu tadi. Itu yang saya percaya. Dan itu semua memang diperlukan. Terpaksa saya harus amini
karena Bu Mega itu tiba-tiba menjadikan Pak Mahfud wakil dari Pak Ganjar. Iya. Yang mana seharusnya saat itu kesepakatannya mungkin untuk melanjutkan keberlanjutan. Pak Prabowo dan Ganjar ini bagaimanapun komposisinya itu harus memimpin, Pak. Nah, jadi itu yang saya katakan saya sudah tahu karena memang kekuatan terbesarnya itu mengarah ke sana. Sehingga ini sebenarnya akan berlaku bandwagon effect juga ke saya. Saya akan mengikuti yang menang saja. Karena memang dalam artian kita sudah nggak akan mungkin melakukan sebuah meritokrat ya. Karena memang kondisi kita nggak sedang memungkinkan untuk melakukan itu saat ini. Yang harus kita rubah itu bukan yang di situ dulu. Dan ini mungkin akan ada perbedaan antara kita berdua, Pak Guru. Dan mungkin dengan orang-orang yang menonton juga. Saya tuh maksudnya, jadi dulu tuh saya tuh diskusi sama Pak Rocky. Ya. Dalam diskusi itu, saya mengatakan bahwa di era post-truth, kita tidak bisa benar-benar meyakini mana yang realitas dan mana yang ilusi, mana yang bohongan. Betul. Nah, salah satunya itu adalah Pak Prabowo itu sebenarnya siapa, itu kita tidak tahu. Jadi di pemilu-pemilu sebelumnya, beliau itu adalah orang yang tegas, orang yang kuat, orang yang dengan nada suara yang militeristiknya itu yang khas itu, menggema kemana-mana, berpidato dengan sangat luar biasa, berapi-api dan terus-terusan memberikan agitasi dan dorongan kepada masyarakat. Lalu pada kampanye terakhir, beliau berubah drastis menjadi sangat gemoy. Betul. Dan joget-joget. Betul. Maka saya katakan pada waktu itu, Prabowo yang asli itu yang mana? Apakah yang gemoy itu? Apakah yang tegas seperti militer itu? Nah, akhirnya sekarang kita tahu yang asli itu adalah Pak Prabowo yang militeristik itu. Betul. Kita tahu sekarang betapa bersemangatnya dan betapa berwibawanya beliau di podium berbicara begini dan begitu, dan aksi nyatanya sekian koruptor ditangkapin begini begitu, walaupun masih ada celah dugaan bahwa itu sebenarnya apa gitu ya. Ada yang menarik. Dan maaf ini mumpung saya Apa? Pak Prabowo terlihat dia itu sedang pidato, dia mau minum, dia berlutut, Pak Guru. Dia minum sambil berlutut. Pak Guru mengerti maksud saya. Gimana? Pak Prabowo ini kan bukan tipikal pemimpin yang Islami. Iya. Pak Guru kalau minum duduk kan. Nah, Pak Prabowo berusaha menunjukkan itu. Yang mana kalau menurut saya itu adalah sebuah brief untuk menunjukkan citra. Dan beliau pun mengikuti. Jadi kalau menurut saya tetap Pak Prabowo dengan seperti itu. Tapi Pak Prabowo ini mulai menjadi seseorang yang mengetahui bahwa pakaian memang harus dikenakan agar dia bisa membicarakan sesuatu atau mungkin melunakkan satu fragmen di dalam masyarakat yang Islam kanan ya, kalau saya kira ya, atau mungkin anak abah. Nah, agar memberikan sebuah harapan juga kepada dirinya. Karena minum berlutut itu saya lihat komentarnya di bawah. Masya Allah, ternyata Pak Prabowo melakukan sunnah Rasul dan sebagainya. Itu terjadi. Iya. Jadi kalau saya kira di sini Pak Prabowo dalam mendapatkan kepemimpinannya dia melakukan itu, harapan saya masih ada orang-orang di belakangnya yang memang mengarahkan beliau untuk seperti itu. Dan ya kita nggak tahu ya, apakah akan nanti suatu saat nanti akan jadi juga sebuah kebiasaan yang akan permanen ke beliau, begitu Pak? Iya, sama seperti Pak Jokowi dulu masuk ke gorong-gorong itu. Iya, betul. Jadi ini juga. Iya, semoga aja. Cuman maksudnya akhirnya kita tahu sampai sebatas ini, sampai saat ini secara aktual kita tahu bahwa Pak Prabowo yang asli itu adalah yang memang seperti itu, yang militeristik seperti itu, yang gagah perkasa dan berapi-api. Tetapi kalau memang berarti seperti itu, berarti kampanye kemarin itu menciptakan celah yang sangat besar. Kan beliau menjadi berjoget dan kemudian masuk TikTok dan FYP di mana-mana itu dengan jogetan dan sebagainya, itu kan menarik simpati anak muda. Betul. Dan salah satu cara menarik simpati anak muda juga adalah dengan menggandeng Mas Gibran. Betul. Nah, kalau itu adalah satu paket, anggaplah kalau itu adalah satu paket bahwa Pak Prabowo sebenarnya begini, tetapi demi mendapatkan suara dan demi mendapatkan kemenangan untuk mencapai visi misinya, dia harus meraih anak muda, dia harus ke Pak Gibran, dia harus masuk TikTok dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya adalah sebuah pencitraan saja.
maka sebenarnya kita tuh sedang menyaksikan adanya persaingan yang besar antara Pak Gibran dengan Pak Prabowo. Karena kedekatan dengan Pak Gibran ternyata adalah bagian dari pencitraannya. Mungkin nggak seperti itu? Ya, kemungkinan pasti selalu ada. Tapi untuk menjawab itu, pertama saya perlu jawab bahwa Pak Prabowo terpaksa menjadi gemoy. Itu karena siapa, Pak? Najwa Shihab. Bukan, Siapa? Mas Anies. Ah. Kalau kita jelas nggak bisa beradu pintar dengan orang, betul nggak, Pak? Artinya kan kita harus jadi seseorang yang lain. Kalau kita nggak mungkin bisa beradu ganteng dengan orang, Mas Ganjar kan ganteng ya. Kita nggak mungkin Pak Prabowo ganteng tapi dulu, Pak. Iya, iya. Sekarang ini. Nah, jadi kalau saya kira Body shaming. nama Pak Guru juga udah body shaming. Oh iya, iya. Jadi maksud saya di sini already taken, Pak. Orang pintar, orang ganteng udah diambil orang. Dan kalau kita di satu film, Pak Guru, yang dulu ada, kalau kita ngomong sekarang yang lagi naik daun kan Rano Karno ya. Nah, Udah ada Bang Rano Karno, harus ada Mandra, harus ada Basuki. Nah, jadi kalau saya kira yang belum taken, yang belum diambil itu adalah jenaka. Nah, mungkin ini satu teknik komunikasi yang terbukti juga berhasil di situ tadi. Nah, kalau untuk menjawab yang tadi Pak Guru katakan bahwa apakah ini artinya memang berbeda dan suatu saat ini pasti akan menafikan yang lainnya, kalau saya kira selama keduanya masih bisa menjaga ketergantungannya, saya pikir ini akan tetap ada. Dan bukankah politik itu akan seperti itu? Jadi kalau saya kira di sini Pak Prabowo akan tahu bahwa sebagian besar suaranya ini didapatkan oleh dia mengasosiasikan dengan Pak Jokowi. Iya. Karena Pak Jokowi ini tidak ada, jadilah Gibran atau Mas Roy Suryo bilang Petro kecil ya ini. Ada di situ agar orang selalu ingat dengan Pak Jokowi. Jadi kalau saya kira mereka sekarang sedang dalam sebuah hubungan mutual yang saling membutuhkan. Tapi memang di saat nanti memang ini harus terjadi, jika harus terjadi ada Ken Arok dan Tunggul Ametung, ya mungkin ya ini sesuatu yang memang harus ada. Tapi sebelum itu terjadi, Pak, ya ini apa yang bisa kita lakukan? Ini yang kita harapkan untuk ya sudah jalan dulu. Nah, celakanya adalah orang-orang yang memang tidak puas, ini mengharapkan sesuatu yang harusnya terjadi 10 tahun lagi. Ini ditarik terjadi di hari-hari ini. Yang mana fufu-fafa itu. Iya, saya berharap ayolah, ini kita sekarang ini sedang memerlukan untuk gaspol. Nah, ini juga udah kalimat kampanye yang kemarin kan. Untuk agar kita bisa itu tadi Pak, di luar negeri saat ini. Ini sedang tidak baik-baik saja, lebih tidak baik-baik dari Indonesia dan itu mempengaruhi. Banyak orang seperti Raymond Chin terus yang mengatakan Indonesia ini sedang menuju ke kegelapan dan sebagainya. Yang saya katakan tidak bisa kita serahkan sepenuhnya ini semua karena pemerintahan kita. Karena siapapun presidennya, let's say lah kalau misalkan saya bisa melihat seperti Avengers itu Marvel, lihat ke alternate universe, ini dipimpin Mas Anies pun, luar negeri itu akan tetap seperti itu. Dan perekonomian akan tetap membayangi dan membuat Indonesia ini dalam kondisi yang seperti sekarang. Ditambah dengan orang-orang yang sudah terbiasa kehidupannya seperti dulu, itu berusaha pasti nanti akan untuk dibersihkan secara mendadak oleh Mas Anies, yang pasti di Indonesia ini akan terjadi konflik internal atau civil war yang akan berkepanjangan. Pak Denny bisa nggak memperkirakan atau menduga-duga apakah pemerintahan kita akan pecah antar presiden dan wakilnya? Kalau misalkan iya, kapan itu terjadi? Kira-kira apakah Pak Denny berani menjawab itu? Saya berani menjawab bahwa 2029 Gibran tidak akan maju. Iya. Ya, itu saya pasti. Nah, kalau permasalahan pecah atau tidak, sebenarnya di sini tinggal Bu Mega ini mau sejauh apa untuk memisahkan mereka. Karena saya tahu PDIP ini sangat kaya. Mereka memiliki semua sumber daya, termasuk pun memiliki banyak hal-hal untuk menggali masa lalu yang saya menduga ya. Fufu-fafa pun itu dibensini juga salah satunya oleh gerakan simpatisan mereka gitu. Ya, saya juga menduga itu. Nah, tergantung itu. Kalau seandainya pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega ini terjadi secepat mungkin, maka fufu-fafa itu akan lenyap. Begitu aja. Seperti seperti permasalahan Habaib kemarin Pak Guru. Seperti itu. Karena masyarakat Indonesia itu kalau menurut saya sangat mudah untuk dialihkan dari satu fokus ke fokus yang pelupa ya? Lainnya. Bukan pelupa, dialihkan. Diingetin nanti bisa, tapi asalkan yang sekarang ada ini nggak terlalu kuat rasanya. Jadi Pak Denny nggak berani langsung to the point untuk menjawab apa yang akan terjadi nanti, tapi tergantung Ibu Megawati, tergantung. Bukan, itu tadi saya katakan.
paling tidak sampai 2029. Iya. Gibran itu tidak akan mengkudeta atau memisahkan diri dari dua, kalau Pak Karno dan Pak Hatta dulu apa namanya, Dwi Tunggal ya. Iya, Dwi Nah Tunggal. ini kita boleh bilang nih Dwi Tunggal yang baru nih. Oh iya. Saya kira itu karena kan berbeda, ini bertolak belakang loh. Iya. Ya kan secara namanya memang satunya sepuh, beda generasi, baby boomers dan milenial, dan juga saya yakin pemikirannya juga pasti berbeda. Tapi kan mereka berdua ini saling membutuhkan. Karena kemarin tuh Pak, menjelang pemilu itu ada seorang tokoh pengamat nasional di Indonesia yang bahkan sampai berani mengatakan ke muka publik bahwa antara Pak Prabowo dengan Pak Gibran itu akan tusuk-tusukan dan sebelum 1 tahun salah satunya akan hilang. Nah itu sampai disampaikan ke muka publik seperti Saya kira Bu Kony pun juga mengatakan itu. Ya itu yang saya maksud itu. Oh itu Bu Kony. Oh iya, saya kira ada yang lain. Nah, tapi yang lain memang ada juga di belakang layar, cuman saya menghormati dan analisa beliau pasti nggak kaleng-kaleng karena beliau juga pernah sekolah ya kalau nggak salah di Israel, di Rusia juga. Jadi kalau saya kira saya tetap menghormati dan mungkin beliau melihat sesuatu yang nggak kita lihat. Tapi kalau saya melihat dengan kapasitas saya di sini, itu bahwa mereka berdua memang nggak harus saling suka, Pak. Tapi mereka berdua ini memiliki mutual yang sama. Dan saling membutuhkan dengan sebuah kondisi yang equal. Karena sama-sama memiliki sesuatu yang diinginkan dan nggak bisa diambil saat ini. Dan saya kira itu yang akan membuat hubungan ini akan terus ada. Ini sama seperti pernikahan yang mungkin di awal berlandaskan ada yang cinta, ada yang karena saling membutuhkan dan in order to survive mereka harus melakukan itu gitu. Iya, ya semoga aja kondisi dan kejadian di Indonesia membuat mereka tetap saling ketergantungan dan saling membutuhkan ya. Iya. Sebab kalau misalkan mereka pecah, mereka kisruh, yang menjadi penanggung beban itunya adalah ya kita-kita orang yang memilihnya. Betul. Tapi saya lebih memilih kisruh itu dibandingkan orang yang sangat bersih masuk ke pemerintahan dan melakukan perombakan secara radikal. Karena itu lebih akan menimbulkan korban, akan lebih membuat kita setback jauh ke belakang, dan kemudian adalah kita nggak tahu nih, kita akan arahnya kemana. Karena kemarin begitu Pak Prabowo ini menjabat, nggak pakai lama dia udah langsung ngisi formulir pendaftaran BRICS. Iya. Artinya kita tahu bahwa, oh Amerika ini udah agak kita tinggalkan, yang artinya ya, saya pun mempertanyakan, loh kita bukankah bebas aktif? Kalau ini kan kita lebih ke blok timur, tapi nggak begitu juga karena selama kemarin kita nggak pernah blok barat, iya kan, tapi nggak dikasih apa-apa sama mereka gitu. Oke, stabilitas memang ada, tapi kan bangsa Indonesia ini akhirnya tidak tumbuh menjadi bangsa yang berdikari begitu Pak. Iya. Nah ini saja kan sudah terlihat bahwa Pak Prabowo itu memiliki tujuan yang memang, iya dia ingin tampil secara internasional juga. Iya. Dan ini sebenarnya adalah cara quotes on quotes belusukannya Pak Prabowo. Belusukannya ke luar negeri ya? Iya, Pak Prabowo berusaha untuk mendapatkan simpati masyarakat dunia. Gibran berusaha mendapatkan simpati masyarakat Indonesia. Selama mereka berdua saling membutuhkan, saya kira tadi Pak Guru sampaikan ketakutannya kan kalau nanti mereka kisruh, kita yang akan menanggung bebannya kan. Tapi kalau mereka akur, kita akan dapat manfaatnya. Semoga ya. Amin. Amin. Ya, tapi sejujurnya saya senang dengan karakteristik Pak Prabowo. Setidaknya sampai sejauh yang kita lihat sekarang, sejak pelantikan sampai sekarang, kekangenan saya pada Pak Prabowo yang dulu itu terobati. Iya, saya pun dulu sekali itu sebenarnya memilihnya itu Pak Prabowo. Oh, berarti anti Jokowi itu. 2014, betul. Karena apa? Oh, gini, memilih Pak Prabowo itu adalah Pak Prabowo presiden, wakilnya itu Pak Jokowi. Oh. Tapi itu kan berseberangan, Pak. Iya. Jadi akhirnya saya harus memilih. Dan akhirnya saya memilih yang paling, kalau saya kira, saya berpikir, pernah punya presiden militer, coba deh yang sipil. Nah, larilah ke Pak Jokowi saat itu. Tapi kalau ditanya, kalau seandainya mereka bisa digabungkan, Prabowo itu presiden, Jokowi itu wakilnya. Bahkan kalaupun kemarin itu saya disuruh milih, kalau seandainya bisa, sebenarnya Pak Prabowo itu presiden, wakilnya ini kalau nggak Mas Anies ya Mas Ganjar. Seperti itu. Tapi kan kembali lagi, Gibran ini bukan dalam equation, karena di awal memang tidak ditujukan ke sana, dan dia sebenarnya adalah ban serep, karena Bu Mega terakhirnya akrobat. Tapi semoga bisa menjawab, karena sebenarnya rahasia tentang penangkapan Pak Tom Lembong, dan juga semua kecelakaan-kecelakaan itu kalau dicari ada benang merahnya. Dan Pak Tom sepertinya mungkin ditangkap karena
dia mungkin bisa mencarikan dana untuk Mas Anies membuat partai. Betul atau tidak, Pak? Ada dugaan ke arah sana. Ya. Karena memang dari kelompok Pak Anies juga mungkin akan ada upaya-upaya untuk gerilya untuk masa pemilu selanjutnya gitu. Ya. Ya kita juga belum tahu sih. Mas Anies itu usianya dia sudah 50-an ya? Iya pastilah. Saya berpikir kalau sebenarnya harapannya, siapa tahu dua periode lagi Mas Anies bisa akan memimpin nantinya. Iya, semoga tidak dikomplain sama anti abah-abah ya. Yang pengen 5 tahun lagi ya. Ya, begitulah. Baik, terima kasih loh Pak Guru. Ya, Tapi jadi ngelantur kemana-mana. Ya, gak apa-apa lah. Ya, walaupun ngelantur, insya Allah lah ada informasi-informasi yang tetap bisa bisa layak untuk didengar. Atau ini sebenarnya adalah prototipenya jadi dari itu We Care We Speak. Nanti nambah ada berapa orang akan ngobrol di sini. Ya, insya Allah nanti kita nambah banyak orang untuk diskusi kayak gini ya. Amin. Terima kasih Pak Guru, terima kasih Science Seekers dan Baraya yang ada di sini. Pastikan tetap mengikuti dan menonton channel Guru Gembul. Karena disitulah kalau kita menggunakan akal sehat, maka kita akan selamat. Itu Pak Adi Armando ya. Sampai jumpa.